Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini selaku khatib, saya mengajak kepada jamaah semua untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, sehingga sampai saat ini kita masih berpegang teguh bertali-tali Allah dan berpegang pada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ajaran sunnah-sunnahnya. Dan marilah saya mengajak kepada jemaah semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam artian menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Semaksimal mungkin kita patuhi apa-apa yang perintah, dan marilah kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah jika kita berikhtiar hal tersebut, maka Allah akan mengangkat kita dari awal derajat kita sebagai orang muslim menjadi orang mukmin. Kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan bermasyarakat ternyata Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita semua. Dalam bermasyarakat kita hendaknya peduli terhadap sesama. Dan dalam ajaran Nabi ternyata ada salah satu hadis bahwa kita punya kewajiban terhadap sesama muslim yang lain. Tentunya banyak hak-hak, banyak kewajiban-kewajiban yang seyogyanya kita lakukan terhadap muslim satu dengan yang lain atau terhadap orang yang lain. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam sebuah hadis muslim, Rasulullah menyampaikan bahwa hakul muslim alal muslim sittun, kewajiban hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Wakila mahunna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, 6 itu apa ya Rasulullah kewajiban kita terhadap sesama? Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, hendaknya tebarkanlah salam, ucapkan salam ketika kamu bertemu dengan saudara muslim yang lain. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika saudaramu muslim mengundang, datangilah, hadirilah. Wa idza istangsuhaka fangsuhlah, dan ketika saudaramu muslim minta nasihat, berilah ia nasihat. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallah fasyammithu, ketika saudaramu muslim sedang bersin, wahing, dan dia mengucapkan alhamdulillah, ketika ia selesai bersin mengucapkan alhamdulillah, jangan lupa doakan saudaramu yang bersin tersebut.
Wa idza maridho fa'udhu. Yang kelima, kewajiban kamu terhadap muslim yang lain adalah ketika saudaramu sedang diuji sakit, tengoklah, datangilah. Dan yang keenam, wa idza mata fattabihu. Dan ketika saudaramu sudah dipanggil Allah atau meninggal, maka bantulah, ikutilah, sholatlah dan sampai ia dikuburkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, 6 hal inilah yang diajarkan Rasulullah. Tentunya sekali lagi banyak hal-hal lain kewajiban kita terhadap yang lain, tapi paling tidak 6 ini paling tidak kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan kita antar sama muslim. Janganlah kita dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, kita meniru sebelah dengan menutup rapat-rapat pagarnya, dengan meninggikan pagar rumahnya, seolah-olah tidak mau tahu dengan kanan kirinya, seolah-olah tidak tahu ada masalah apa dengan kanan kirinya. Tentunya ini bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah betul-betul sangat memperhatikan hubungan kita dengan sesama muslim. Yang pertama adalah tadi, hendaklah kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita yang lain. Salam mungkin kita sudah terbiasa dan mungkin kita anggap remeh, tetapi jika salam itu kita niati, ini perintah Rasulullah dan ini adalah perintah Allah, insya Allah pahala luar biasa akan dapat pada kita. Dan juga perlu kita ketahui para jamaah, di dalam ucapan salam tersebut, assalamualaikum, paling minimal ucapan salam, ada doa yang luar biasa di dalam salam tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan, memberikan rahmat kepadamu. Assalamualaikum. Ini doa yang luar biasa. Maka jika kita kebetulan berpapasan dengan saudara kita, baik di jalan, baik di pasar, janganlah canggung-canggung, janganlah sungkan-sungkan kita ucapkan salam. Berarti di saat kita mengucapkan salam itu, kita mendoakan saudara kita. Dan perlu kita ketahui para jamaah, doa salam yang kita ucapkan kepada saudara kita juga kembali pada diri kita. Assalamualaikum ini memang sunnah untuk mengucapkannya. Memulai salam sunnah, tetapi saudara kita di saat kita beri salam, maka wajib hukumnya untuk menjawab salam tersebut. Di saat saudara kita membalas waalaikumsalam, dan keselamatan, kesejahteraan senantiasa juga bagi kamu. Jadi inilah indahnya Islam, saling doa mendoakan antara satu dengan yang lain. Maka para jamaah, janganlah kita lupa, jangan sampai untuk di saat kita sebagai tulang punggung keluarga, kita berangkat pagi, pamitan dengan istri, anak kita, jangan lupa ucapkan salam, assalamualaikum. Maka disitulah kita mendoakan keluarga kita keselamatan, kesejahteraan. Dan di saat kita pulang ke rumah, kembali untuk ucapkan salam, kita mendoakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ini luar biasa di dalam ucapan salam tersebut. Dan tentunya ini juga perintah Allah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kita untuk senantiasa menebarkan salam. Insya Allah jika niat kita karena Allah, jika ini adalah perintah Rasulullah, pahala senantiasa mengalir untuk kita. Ini yang pertama para jamaah, senantiasa untuk menebarkan afsus salam, tebarkan salam dimanapun kita berada. Yang kedua, hakul muslim alal muslim, yakni idza da'aka fa'ajibhu. Ketika kita diundang oleh saudara tetangga kita, terutama walimatul urs, walimah mantenan, walimah
pernikahan ini hukumnya wajib untuk menghadiri. Sedangkan walimah hitan dan lain sebagainya ini sunnah. Maka sebagai bentuk persaudaraan kita, ikhwanul muslim, persaudaraan antar sesama, betapa senangnya jika ada saudara kita punya hajat, lalu kita diundang, kita hadir, maka kegembiraan, kesenangan keluarga tersebut akan ada dalam yang mengundang tersebut. Inilah ajaran yang dianjurkan Rasulullah kepada kita semua para jamaah. Yang ketiga adalah wa idzastam sohaka fangsohlahu. Ketika ada saudara kita minta pendapat, ada saudara kita ada sesuatu perkara yang tidak jelas, ada hal yang ingin didiskusikan, ia minta nasihat kepada kalian, minta diberi ide, gagasan, maka janganlah medit, janganlah kita menutup diri. Berilah sesuai kemampuan apa yang kita miliki. Dalam hadis Nabi mengatakan, sampaikanlah kepada orang lain walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Sampaikan, dakwahkan walaupun satu ayat yang kamu mampu. Maka jika saudara kita minta nasihat, minta pendapat, jangan ragu-ragu untuk memberikan, untuk menyampaikan, menasihati sesuai kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya yang keempat para jamaah, wa idza atisa fahamidallahu fasamidhu. Ketika saudara kita kok bersin, wahing, dan yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah saudara kita yarhamukallah. Kalau laki-laki yarhamuka, kalau yang bersin perempuan yarhamukillah. Tentunya yang bersin juga tahu diri, ketika bersin ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mengucap alhamdulillah? Bersin adalah salah satu nikmat dari Allah. Bersin adalah mengeluarkan virus-virus yang ada di hidung kita, dalam tubuh kita, dikeluarkan melalui bersin. Maka kita ucapkan alhamdulillah selesai bersin. Dan orang yang mendengar di sekitar kita dianjurkan, diwajibkan hakul muslim untuk mendoakan yarhamukallah atau yarhamukillah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu wahai saudaraku. Inilah indahnya Islam para jamaah, saling doa mendoakan. Ini kelihatannya remeh, tetapi terkadang kita lupa atau kita tidak mendoakan. Maka marilah ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah yang mungkin kita anggap remeh, niati, ini adalah sunnah Rasulullah. Insya Allah ini akan menjadikan kita peningkatan iman. Anak-anak kita akan menjadikan barokah jika kita berniat ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yang kelima para jamaah, hakul muslim alal muslim adalah wa idza maridho fa'udhu. Ketika saudara kita ada yang sakit, maka marilah kita tengok mereka, kita datangi mereka. Betapa senangnya apabila ada saudara kita sakit, lalu kita jenguk, kita ceritakan agar dia mempunyai kekuatan untuk menghadapi cobaan sakit tersebut. Betapa senangnya yang sakit, betapa senangnya keluarganya ketika kita jenguk. Dan tidak hanya itu saja para jamaah, di saat kita menjenguk saudara kita yang sakit, ternyata Allah dalam sebuah hadis qudsi dikatakan yang kurang lebih artinya para jamaah, wahai fulan, kenapa engkau tidak menjengukku? Fulan ini kaget. Wahai Rob, engkau adalah Tuhanku. Bagaimana aku menjenguk engkau? Padahal engkau adalah Tuhanku semesta alam. Hai fulan, tidakkah engkau tahu bahwa si A sedang sakit, tetapi kau tidak menjenguknya? Hai fulan, andaikan engkau tahu, engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatkan rahmat di sisi orang yang sakit tersebut. Ini dalam hadis qudsi seperti itu para jamaah. Di samping kita mendapat pahala menjenguk, kita juga akan mendapat rahmat langsung dari Allah karena barokah kita menjenguk orang yang sakit.
Ini ajaran Rasulullah yang sepatutnya kita niatkan karena ajaran perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir para jamaah, kewajiban kita terhadap muslim yang lain adalah di saat saudara kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka marilah kita segera untuk membantu. Ada 4 kewajiban ketika ada orang meninggal. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Ada janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang ikut hormat ketika saudaranya meninggal, ikut mensolatkan saja ketika saudaranya meninggal, ikut mensolatkan saja, maka dia akan mendapat 1 qirot. Ditanya 1 qirot itu berapa? 1 gunung Uhud. Bayangkan betapa besarnya gunung itu. Kalau kita gambarkan pahala itu berarti luar biasa pahalanya. Kita hormat mensolatkan jenazah yang meninggal. Lanjutan hadis tersebut para jamaah, tidak hanya mensolatkan, jika kalian setelah mensolatkan ikut mengiringi sampai mayat tersebut dikuburkan, maka akan dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan 2 qirot. Berapa 2 qirot itu? 2 gunung Uhud. Inilah para jamaah pahalanya jika kita ikut hormat mensolatkan sampai saudara kita dikuburkan, maka di samping dapat pahala, tentunya keluarga almarhum juga terasa senang. Kita terasa dihormati, kita terasa dimuliakan, ikut menghormati jenazah yang meninggal tadi. Mudah-mudahan para jamaah kita semua dibimbing oleh Allah, diberi iman Islam dengan istiqomah sehingga kita bisa mengamalkan nilai-nilai ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan, amin amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur man nasarat jin wa khudhul man khudhalal muslimin wa dammir a'da'in wal kafaral musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna al qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.